Judan. Apa naik apa? Naik kuda. Judan, Judan naik apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya tidak ke Ustadz Danu atau tidak ke Ustadz Yusuf Mansur, tapi ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang akan menjadi pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita, terutama orang tua yang punya anak-anak lagi ABG, remaja dan sebagainya, dan bagi teman-teman yang saat ini sudah siap untuk menikah tapi masih takut. Nah, sebelah saya ada Mas Hairil Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelahnya Waalaikumsalam, ada Mbak Ferika dan sebagainya. Mereka siapa sih? Beliau adalah pasangan yang menikah tanpa pacaran. Nah, gimana sih resepnya kok bisa nikah tanpa pacaran ya? Apa nggak khawatir bahwa konflik-konflik bakal terjadi di rumah tangga dan kemudian juga menjadi bumbu-bumbu tiap hari itu bentrok piring melayang dan sebagainya. Gimana Mas Hairil? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk para pemirsa semuanya yang ada di rumah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti yang diutarakan ataupun hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi menikah itu adalah sebuah sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana banyak dan amat sangat disenangin oleh umatnya. Ya, jadi bahkan malah ada yang mau sekali dua kali menikah Karena senang ya? karena senang, Karena disenangi. karena senang. Ya. Maka alhamdulillah dengan sunnah Rasulullah ini adalah menjadi bagian daripada ibadah kita. Jadi ibadah seumur hidup itu adalah an-nikah. Kan ibadah kan mendapat pahala Pak ya. Betul. Nah, ini pahala ini seumur hidup. Bukan hanya puasa Senin Kamis, tapi pahala menikah adalah tulal umur hatal mamat, sampai kita meninggal mati itu ibadah nikah tuh menjadi tabungan pahala kita. Dan per hari 24 jam ya. Alhamdulillah. Halalan thayyiban. Mubarakan alhamdulillah. Nah, bagi para halayak semuanya yang khususnya nih yang belum menikah, maka ikutlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah. Dulu pertemuannya gimana dengan Mbak Ferika nih? Ini dia unik. Ya pertemuannya alhamdulillah nih saya ini tidak menjalani pacaran nih Pak. Wah, Nggak merasakan pacaran, jadi ya Setelah nikah. iya pacaran setelah nikah. Mungkin kita hanya mengenal aja satu sama lain, siapa dia, bagaimana dia, ya kan, kemudian orang tuanya siapa, kenal semuanya, tinggal daerah mana, mungkin gitu, hanya sesingkat itulah. Maka yang harus ditimbulkan adalah benar-benar kekuatan daripada kita yakin itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi kita sampai tulal umur kita. Kunci bisa yakin gimana nih? Kemudian juga dulu modalnya berapa sih waktu mau nikah ini? Sampai kemudian punya keyakinan bahwa tanpa pacaran langsung ketemu kemudian nikah. Ya, untuk semuanya nih, kalau menikah itu kita yang pertama minta kepada Allah. Jadi jangan kita mau menikah itu, mungkin dari kebanyakan orang kita mempersiapkannya beda nih kadang. Kita mempersiapkannya punya A, B, dan C kita. Tapi seperti yang nasihat yang diberikan oleh guru saya itu, kalau kamu ingin menikah itu jangan sampai kamu nunggu dulu punya sepeda dulu, punya lemari dulu, punya kasur dulu. Jangan. Nanti itu akan Allah kasih setelah menikah, dan itu kejadian Pak. Alhamdulillah. Apa aja nih kejadiannya nih? Wah, kejadian banyak. Dari yang kita dulu hanya punya motor satu aja, ya sekarang motornya udah 3. Kalau dari segi materi. Ya. Terus Ya semuanya alhamdulillah Allah kasih, sampai
apa namanya, dari mulai kendaraan ini kalau kita lihat dari segi materi Allah kasih, dari segi pekerjaan Allah kasih, dari Takut ya. iya dari segi usaha Allah berikan kelancaran. Jadi jangan takut bagi para semuanya nih yang belum nikah untuk wah ini nikah nih, nanti saya bakalan dapat apa, kemudian saya harus jangan takut. Nanti urusan itu semua Allah yang ngatur. Yang penting kita ikut sunnah Rasulullah dulu, kita niatin nikah itu adalah ibadah kita seumur hidup kita. Nah, nanti Allah yang akan mengatur hidup kita semuanya. Kenapa guru itu begitu bisa meyakinkan bagi Mas Hairil Anwar ini? Siapa beliau adalah? Nah, beliau adalah Kiai Haj Hasan Abdullah Sahal, yaitu guru saya ketika saya mondok di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, yang sebelum saya khidmah di masyarakat nih kayak ada 3 pilihan gitu, Pak. Apa aja itu? Yang pertama, saya ketika keluar atau selesai dari Gontor tuh pilihan yang pertama itu untuk meneruskan jenjang studi dan S2, S3. Kemudian pilihan yang kedua untuk bekerja. Nah, pilihan yang ketiga, kalau kamu sudah punya calon, maka menikahlah. Nah, gitu. Jadi saya pilih pilihan yang ketiga dulu nih, karena saya sudah punya pilihan daripada hati saya mantapkan. Bismillah, saya menikah. Nah, Mbak Farika kenapa nekat menerima pinangan Mas Hairil Anwar ini? Padahal baru kenal. Kenapa itu? Pertama yang saya lihat sih cukup satu sih, bagaimana iman dia kepada Allah, itu aja. Dari mana tahunya itu? Saya melihat dia Kirim lulusan. CV ya? CV-nya. Jadi saya nggak hanya dari diri saya sih, jadi itu orang tua saya. Jadi saya percaya pilihan orang tua saya itu pasti yang terbaik, gitu. Tanpa saya pacaran dulu, tanpa saya harus dia nanti gimana nih, nanti dia kasar atau enggak, dia nanti bakalan gimana, itu saya buang. Saya hanya yakin Bismillah, kalau dia dekat sama Allah, insya Allah dia akan memuliakan istrinya. Alhamdulillah. Jadi orang tua malah mendukung ya, bukan menjadi kendala ya? Justru orang tua ini saya menikah sama beliau ini doa orang tua. Oh gitu. Iya, jadi yang pertama ketemu beliau adalah ibu saya. Terus ibu saya di situ mengucap dalam hati gitu. Ya Allah, saya pengen banget anak saya bisa dapet suami seperti beliau. Gitu. Padahal di situ nggak kenal, tapi memang Allah Maha Baik, Allah ijabah doa ibu saya dan saya benar-benar menikah dengan beliau. Oh, gitu. Alhamdulillah. Itu nggak diwanti-wanti, itu modalnya berapa sih kalau mau ngajak nikah? Itu nggak ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya dari keluarga. Modal berapa sih kalau mau ngajak nikah? Gitu. Kita alhamdulillahnya saya diajarkan sama orang tua itu mencari suami itu bukan dari materi. Karena pertama adalah yang kita cari bagaimana iman dia, solehkah dia. Insya Allah semua itu akan ngikut. Gitu. Jadi saya menikah sama beliau ini benar-benar dari nol. Gitu. Ya, ini kan biasanya nikah tanpa pacaran problemnya bagaimana beradaptasi antara dua pribadi, dua keluarga, kemudian dua barangkali pengalaman keagamaan dan sebagainya yang menjadi agak kesulitan sehingga setiap hari biasanya muncul potensi-potensi konflik ini. Nah, apakah ini juga sempat muncul atau gimana nih? Ya, untuk pertama-tama pasti akan ada sebuah, baik itu keadaan, sifat, tingkah laku yang kadang kita ya mungkin semua akan dari yang belum tahu jadi tahu. Tapi itu tadi kita mengelaraskan, mensejalurkan rel kita nih berdua, ya banyak triknya juga nih Bang. Apa nih triknya? Nih, kalau saya kasih tahu nih triknya nih, kita harus sama-sama berjamaah. Mulai dari kita sholat berjamaah, jamaah terus. Mulai bangun tidur Bangun sampai mau tidur itu sholat jamaah terus. Ya kalau saya lagi tidak ke masjid, saya sholat jamaah bersama istri di kamar.
Nah, kita mungkin juga momen daripada apa namanya ya baca Al-Quran bersama, simaah saya dengan dia gitu kan, baca Al-Quran tadarus sama-sama, sampai ya kita mau meluangkan waktu makan kita sama-sama juga di luar juga. Jadi keadaan secara berjamaah itulah menjadi barokah daripada nikah tersebut. Gitu. Alhamdulillah ya. Sudah berapa putra atau putri ini sekarang? Alhamdulillah saya nikah di umur 25 jalan 26 ya, di 2014. Alhamdulillah 2014 ya. 2014 Alhamdulillah Allah memberikan amanah saya itu 3 putra Pak. Jadi 3 putra di perjalanan apa namanya nikah saya mungkin baru seumur jagung ya, kurang lebih 5 sampai 6 tahun berjalan, tapi alhamdulillah Allah memberikan amanah saya udah 3 nih. Ini prinsip tarbiyatul auladnya gimana nih? Atau pendidikan dan anak-anaknya? Pendidikan Ada anaknya prinsip-prinsip tertentu yang disampaikan? ya, prinsipnya pertama untuk anak khususnya kita harus mengenalkan kosakata tentang keagamaan. Mulai dari kita Allah bilang aja, ajarin aja anak kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kosakata Allahu Akbar. Kosakata sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang penting si anak ini mengatakan dan tahu sering. Kosakata yuk ikut sholat berjamaah, yuk kita ikut jamaah bawa anak-anak ke masjid. Yuk kosakata kita ngaji, yuk kita baca ikronya. Gitu. Jadi kita kenalkan dulu semuanya khususnya di bidang ilmu keagamaan. Karena kenapa? Kalau kita udah mengajarkan ilmu keagamaan, kita menanamkan pondasi. Jadi secara tidak sengaja Allah juga menjaga gitu Pak, menjaga keluarga anak juga keturunan. Kalau kita tanamkan pondasi gitu. Jadi kita kenalkan kosakata yang bagi kita tuh mungkin biasa gitu kan. Nah, gitu untuk kita terapkan di anak-anak kita gitu Pak. Oke, Mbak Verika, pesan-pesan untuk remaja-remaja yang pingin nikah tapi takut karena merasa belum punya modal atau belum punya bekal. Nah, pesannya apa, Mbak? Jangan takut. Kita perempuan serahin aja sama Allah semuanya. Kalau kita banyak pertimbangan, pengennya siapa sih yang nggak mau ya? Mungkin kalau cewek itu cari yang ganteng, yang kaya, mapan. Jadi kita setelah nikah kita sudah settle semuanya, itu salah. Kalau kita tolak ukur kita itu di awal itu salah. Gitu. Pertama yang kita cari adalah yang soleh. Gitu. Yeah. Kan ada caranya gitu. Sebelum kita menerima, kita diajarkan kok kita sholat istiqoroh gitu. Kita tanyakan ke orang tua. Insya Allah apa yang dilihat orang tua baik itu pasti terbaik untuk anaknya. Gitu. Karena kalau kita mengkhawatirkan dunia materi itu akan kalah semuanya nanti. Kalau kita di awal kita utamakan lillahi ta'ala, semua akan ikut gitu. Contohnya saya sama beliau, saya tidak melihat secara materi. Saya mungkin dulu saya melihat itu, tapi ketika sama beliau saya sholat, saya minta yang dikasih yang terbaik. Bahkan saya tidak tahu beliau ini karakternya seperti apa, apakah dia nanti akan sayang sama saya. Saya semua serahkan sama Allah. Saya berdoa, ya Allah saya minta diberikan pendamping yang terbaik, yang soleh, yang bisa menerima saya padanya, yang bisa sayang sama saya dan keluarga saya. Udah itu aja. Alhamdulillah. Para dulur, alhamdulillah ini kuncinya luar biasa ya. Ada ketakwaan, kita yakin pada Allah. Kalau kita yakin, meskipun kita merasa tidak punya, tapi Allah Maha Kaya. Dengan Maha Kaya itulah maka kita akan dikayakan oleh Allah. Apalagi itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan ragu-ragu karena statement Allah tidak akan pernah diingkari. Gitu ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk meneguhkan niat kita, azam kita. Kalau kita sudah ingin menikah, kita yakin pada Allah, insya Allah Allah akan mengayakan kita semuanya. Gitu saja. Alhamdulillah, terima kasih. Ini pengalaman yang luar biasa.
terima kasih banyak ke Bang Khairil Anwar dan Mbak Ferika. Mudah-mudahan kita tetap sakinah ya. Amin. Sakinah dipenuhi mawaddah dan rahmahnya setiap saat ini. Sama nih beliau juga nih proses ta'aruf juga nih. Iya, alhamdulillah para dulur. Saya ketemu udah nikah dalam waktu 1 bulan nikah, ya udah deh. Kita aja yakin, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan para dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.